Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di kesempatan pada video kali ini saya akan kembali memberikan sebuah edukasi dan juga memberikan sebuah informasi kepada teman-teman sekalian, dan semoga apa yang menjadi video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan adapun yang ingin saya jelaskan ataupun sampaikan pada video kali ini yaitu seputar dunia perkuliahan ya, dan saya lebih rincikan lagi di mana saya akan membahas masalah skripsi tersebut. Tetapi sebelum kita membahas, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, karena dengan demikian teman-teman juga bisa mendukung saya untuk terus membuat video-video lainnya sehingga mampu dirasakan oleh orang banyak. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi di kesempatan pada video kali ini, seperti sebelum-sebelumnya di video saya, beberapa hal yang telah saya sampaikan terkait dengan pembuatan skripsi itu. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebagai tips dan trik pada teman-teman untuk bisa menyelesaikan secara cepat mengenai penulisan proposal ya. Karena kita sebelum menyelesaikan tahap sampai pada ujung penyelesaian studi, kita harus terlebih dahulu menyusun proposal, dalam hal ini proposal penelitian ya, karena ini merupakan rujukan yang kemudian akan kita angkat dan akan kita perlihatkan ke dosen pembimbing kita ataupun dosen penguji. Karena hal dasarnya yang menjadi tupoksi untuk awal ini adalah seminar proposal, di mana kita harus memperlihatkan apa tujuan dari ataupun apa penelitian yang akan kita angkat dalam skripsi kita. Nah, teman-teman sekalian, ada tips dan trik ya agar lebih memudahkan kita dalam menyusun skripsi ini, sehingga dengan mungkin rentetan waktu yang kita butuhkan dalam menyusun ini, bisa saja kita mengambil hanya sebulan dalam penyusunan, dan bahkan ini bisa lebih cepat ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak lagi sedang mager atau tidak lagi menjadi prioritas skripsinya, itu bisa jadi proposalnya akan lama selesainya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau menyelesaikan proposalnya dengan cepat, dengan tepat, usahakan teman-teman harus fokus dulu penyelesaian studi baru bisa mengerjakan hal-hal lainnya. Nah, untuk teman-teman sekalian, jadi di penyampaian saya pada video kali ini tentunya akan membahas bagaimana sih sebenarnya strategi dalam menyusunan dalam menyusunan proposal itu sehingga kita bisa lebih cepat untuk menyelesaikan. Nah, ada langkah-langkah ataupun beberapa step by step yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah kita harus memang memfokuskan kegiatan kita pada skripsi ini. Untuk langkah pertama ya teman-teman. Jadi untuk di langkah pertama ini adalah fokus. Nah, kalau misalnya kita mau sedang menyusun penelitiannya kita, ya tentunya kita harus fokuskan pada kegiatan-kegiatan yang akan kita kerjakan. Ya walaupun teman-teman sebenarnya di luar sana banyak kegiatan yang mendesak ataupun banyak kegiatan-kegiatan organisasi ya teman-teman. Nah, setidaknya teman-teman di sini bisa memanajemen waktu yang baik dan benar. Karena ya kalau misalnya kita mau fokuskan ataupun kita sudah meniatkan mau menyelesaikan proposal penelitiannya kita, ya kita harus memberikan waktu luang kepada proposalnya kita untuk hal itu, karena ya kita dari awal sudah meniatkan dan sudah berupaya untuk mau menyelesaikan proposalnya kita. Jadi jangan lagi membuat gerakan-gerakan lain yang sudah kita patenkan ya. Sehingga ini yang kemudian nantinya ketika kita juga telah memberikan niat dan kita juga lagi mau mengambil kegiatan-kegiatan di luar, ini kan sama saja akan menjadi waktu yang akan saling tidak bertemu, kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak mengambil porsi waktu dengan bermain media sosial terlalu banyak. Nah, ini
Karena ya kita tahu kaum milenial sekarang yang tidak mau lepas karena handphonenya sangat berharga, dan juga sering kontekan dengan ataupun komunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Ini kemudian biasa yang mempengaruhi sehingga kita juga malas untuk mengerjakan proposalnya kita, karena daya magnetnya ponsel sendiri itu sangat besar sekali ya teman-teman sekalian. Nah ini dua ini yang menjadi juga salah satu dua aspek yang sangat mempengaruhi, karena ya kita tidak mau terlepas di handphone kita, namun di satu sisi kita harus mengejar target kita untuk penyelesaian dari penyusunan skripsi ini atau katakanlah proposal penelitian kita. Nah, kalaupun kita dikalahkan oleh gadget ini, ya mau bagaimana lagi, kita akan sulit untuk menyelesaikan studi ini ataupun penyusunan dari proposalnya kita. Dan ketiga adalah gunakan tempat yang istilahnya jauh dari tempat tidur ya. Karena ini juga hal-hal yang akan mengganggu kita ataupun mengganggu konsentrasi kita dalam penyusunan skripsi ataupun proposal penelitian ya. Karena ya kita tahu bagaimana kalau misalnya kita lagi mengeluh ataupun lagi stres dalam penyusunan proposal penelitiannya kita, sedikit-sedikit kita sudah mulai rebah. Itu yang kemudian menimbulkan istilahnya mager ya, kalau istilah dunia sekarang, istilah kerennya, bekennya, malas gerak. Itulah yang kemudian akan menjadi sebuah cambukan ketika kita mengerjakan, karena ya di satu sisi kita sudah mulai merasa nyaman, di satu sisi ada hal yang ingin diselesaikan, dan kemudian kalau misalnya tidak menemukan titik temu, akhirnya ya lama-kelamaan kita akan mengabaikan proposalnya kita, sehingga ya tidak akan selesai dengan waktu yang telah kita targetkan. Nah, kemudian untuk penyelesaian hal yang fundamental yang lainnya, ketika istilahnya pengajakan ini ya, ajakan teman yang tidak kunjung untuk ditolak. Nah, kita sebenarnya harus bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak. Nah, kita harus juga bisa memporsikan bagaimana batasan antara teman dengan apa yang kita kerjakan, dan kita di sini harusnya bisa mengambil sebuah keputusan yang baik, karena ya mau tidak mau kegiatan kita yang akan kita kerjakan kita sendiri yang akan lakukan, bukan teman ya. Teman sebenarnya bisa untuk kita jalani di istilahnya di hari-hari kemudian, tetapi jangan terlalu berfokus sama temannya, karena kita juga sudah punya target untuk bisa menyelesaikan. Dan adapun trik dan tips yang ingin saya sampaikan dalam penyusunan skripsi ini, ya itu tadi namanya konsistensi. Artinya ketika kita sudah meniatkan, makanya kita harus konsisten terhadap apa yang mau dilakukan, seperti itu teman-teman. Jadi tipsnya adalah kita harus dulu merunutkan semua apa yang menjadi poin besar dalam penyusunan proposal penelitiannya kita. Dan kalau misal kita buat target, misal di latar belakang itu kita patok waktunya di 1 minggu sudah selesai, dan minggu berikutnya di bab kedua sudah selesai, dan begitu seterusnya ya, sampai teman-teman bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Dan bagusnya juga ketika kita telah membuat sebuah jadwal, ini supaya runut ya, artinya dalam hal pengerjaan kita ini dijadwalkan dan disusun rapi, sehingga tidak adanya lagi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, karena sesuatu hal yang terjadwalkan hasilnya pun juga akan rapi kelihatan ya teman-teman. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga apa yang menjadi rutinitas kita dalam penyusunan skripsi ataupun yang menjadi mitra marwah kita sebagai mahasiswa ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu, ataupun paling tidak jangan sampai teman-teman merasa bahwa kita sudah lama dan kita merasa susah ya untuk selesai. Tidak, lawan sebenarnya hal yang harus kita lawan adalah rasa kemalasannya kita, karena rasa kemalasan inilah yang jangan sampai tumbuh di dalam tubuh kita, sehingga kemudian merajalela ke semua organ-organ, sehingga mempengaruhi jiwa yang kuat kita ya, katakanlah seperti itu.
Oke, baik, sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, saya ingatkan kembali, like, comment, dan subscribe channel YouTube saya, karena akan dapat memberikan sebuah kebermanfaatan bagi teman-teman. See you next time, see you again. Sampai jumpa. Dadah.